Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya di kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada hari ini adalah pemaparan materi tentang keorganisasian yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Rahman SPD. Sebagai pengantar, Bapak Taufik merupakan guru pengajar matematika dan menjabat selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat atau Wakamat Humas. Terkait materi yang beliau sampaikan kepada para peserta untuk bisa menyimak dengan seksama materi yang beliau sampaikan, dikarenakan hal ini sangatlah bermanfaat dalam menjalankan organisasi OSIS yang ada di madrasah kita. Dan pada akhir kegiatan, materi yang beliau sampaikan merupakan bagian dari tes tertulis bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah. Dan langsung saja kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, para peserta latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2021. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan keorganisasian. Para siswa sekalian yang berbahagia, berikut ini akan kita paparkan materi tentang keorganisasian. Pada kesempatan ini, izinkanlah Bapak menyampaikan materi tentang keorganisasian yang tentunya Bapak sampaikan pada kesempatan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah tahun 2021. Para peserta LDKS yang Bapak banggakan, keorganisasian mengandung pengertian secara etimologi atau bahasa. Organisasi berasal dari kata organ yang berarti bagian yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi tertentu. Sementara itu, berdasarkan terminologi, sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, walaupun kelompok tersebut hanya terdiri dari 2 orang atau lebih. Kemudian organisasi menurut para ahli seperti menurut ahli charter Al-Bernard yang mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara 2 orang atau lebih yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Sementara para ahli lain berpendapat bahwa kita ambil misalnya pendapat Profesor Dr. Sundang yang mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan
bawahan atau boleh juga dikatakan sebagai anggota. Dari beberapa definisi dan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem atau wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Para peserta UDKS yang berbahagia, berkaitan dengan keorganisasian, Bapak akan berbicara tentang organisasi yang namanya OSIS. Apa OSIS itu? Secara semantis, ya, definisi OSIS secara semantis, OSIS adalah organisasi intrasekolah. Masing-masing kata mempunyai pengertian. Pertama adalah organisasi. Secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah dalam hal ini, jadi organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu atau kelompok kerja sama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan siswa. Kemudian Siswa adalah peserta didik pada suatu satuan pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Sementara intra berarti terletak di dalam dan di antara. Jadi intra itu berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sementara itu, sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini disebut dengan sekolah dasar atau sekolah menengah, atau pada Kementerian Agama sekolah dasar itu setingkat atau sederajat dengan madrasah ibtidaiyah, sementara itu pada sekolah menengah itu sederajat dengan madrasah sanawiyah. Nah, secara organisasi OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah. Jadi OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah dan resmi di satuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang tidak mempunyai hubungan yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Jadi OSIS itu adalah suatu organisasi resmi pada satuan pendidikan yang tidak terikat dengan organisasi-organisasi lain
yang ada di luar sekolah, karena OSIS itu adalah suatu organisasi yang berada di dalam lembaga satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian secara fungsi OSIS, jadi OSIS secara fungsi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan. Artinya, yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS itu adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan. 4 jalur pembinaan itu adalah yang pertama kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Kalau dulu itu disebut dengan P4. Berikutnya, secara sistemik, jadi secara sistemik, apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, OSIS dipandang sebagai suatu sistem di mana sekumpulan para siswa yang mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Maka oleh karena itu, OSIS sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kemudian, memiliki susunan kehidupan berkelompok. Jadi, OSIS itu berorientasi pada tujuan. Tujuan OSIS itu apa? Jadi OSIS bertujuan untuk sebagai wadah organisasi resmi yang ada pada satuan pendidikan itu, mereka mempunyai tujuan yang tentunya disusun oleh pengurus OSIS tersebut melalui program-program kerjanya. Kemudian memiliki susunan kehidupan berkelompok, artinya dalam organisasi itu ada pengurus-pengurusnya, ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi, di samping ada penanggung jawab dan pembina dari organisasi itu sendiri. Kemudian ciri pokok lainnya adalah memiliki sejumlah peranan. Nah, OSIS memiliki peranan penting dalam pembinaan kepemimpinan di suatu satuan pendidikan, kemudian menciptakan calon-calon pemimpin dari para siswa itu sendiri. Kemudian OSIS secara lembaga, secara struktural, secara organisasi, mereka terkoordinasi. Artinya di antara bidang-bidang atau seksi-seksi di dalam organisasi itu, mereka selalu saling berkoordinasi dengan satu tujuan, yaitu tercapainya program-program kerja dari organisasi. Kemudian ciri lainnya adalah organisasi ini bersifat berkelanjutan. Jadi sifatnya berkelanjutan dalam waktu
tertentu. Jadi kepengurusan OSIS ini terstruktur, kemudian berkelanjutan dengan periode kepengurusan yang tentunya disusun dan disepakati oleh para pengurus itu sendiri. Kemudian sistem, sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh dan secara simultan berproses ke arah tercapainya tujuan tertentu. Jadi OSIS itu atau organisasi OSIS itu adalah sekumpulan elemen anggota atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan yang utuh dan secara simultan berproses, jadi berjalan ke arah tercapainya tujuan tertentu yang tentunya diprogramkan oleh organisasi OSIS itu sendiri. Kemudian ada beberapa tujuan dari OSIS. Yang pertama itu adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain yaitu meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kemudian tujuan lain adalah memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi dalam suatu pengambilan keputusan, mereka selalu mengedepankan pemahaman dengan latar belakang nilai-nilai norma yang berlaku pada kelompok itu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membangun landasan kepribadian yang kuat sebagai calon-calon pemimpin. OSIS bertujuan membangun landasan dasar kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan lain adalah membangun dan mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Jadi dengan semakin maju ilmu dan teknologi, dengan semakin pesatnya peradaban manusia, maka membangun dan mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air itu adalah merupakan hal mutlak dalam diri para penerus-penerus bangsa. Tujuan lain adalah memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Jadi di dalam organisasi ini juga lebih mengedepankan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Kemudian yang keenam yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
serta menghargai karya artistik, baik itu budaya dan intelektual. Tujuan lain yang tidak kalah penting dari organisasi OSIS itu adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam organisasi ini tentunya kita selalu mengedepankan bagaimana peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian beberapa pemaparan singkat yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan keorganisasian, dalam hal ini OSIS, organisasi intrasekolah, yang tentunya akan kalian ikuti dalam periode-periode berikutnya setelah berakhirnya periode kepemimpinan dari masa bakti 2020-2021. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, dan terakhir harapannya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat tentunya memberikan pengetahuan yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Demikian penyampaian materi yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan keorganisasian pada kegiatan LDKS tahun 2021, dan mudah-mudahan apa yang baru Bapak sampaikan ada manfaatnya bagi kalian semua. Dan akhirnya saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.